sehat. Pengadaan kita harus menjunjung tinggi prinsip transparan, akuntabilitas, bebas dari kecurangan, kolusi untuk menciptakan persaingan yang adil. Itu sehat. S yang ketiga adalah sukses. Apa itu sukses? Hasil pengadaan harus sukses dalam memenuhi tujuan yang telah ditetapkan, yaitu 5T. Tepat mutu, tepat waktu, tepat efisien, tepat biaya, dan tepat penyedia. Hindari prinsip 4S. Apa itu? Sesuai, sehat, sukses, tapi ada suap. Ini yang harus dihindari. Jadi tidak boleh ada suap. Kemudian kita mengamati. Jadi kita amati. Kenapa sih PPK itu sampai rela ada kontraknya, ada di akhir tahun? Secara logis kan kita tidak mau sebenarnya. Saya sendiri PPK itu tidak berkeinginan kontraknya sampai Desember. Paling tidak kontrak kita ya November atau pertengahan Desember. Tapi tahu ternyata ada. Oke. Setelah kita perhatikan, kita lewati bersama, paling tidak ada beberapa. Kenapa kontrak kita ada di akhir tahun? Kemudian di akhir tahun itu, peluang kejadiannya kontrak kita itu ada yang berakhir bahagia, ada yang dilewati dulu ketegangan, ada yang berakhir sedih. Oke, jadi kondisinya adalah pekerjaan bisa selesai di akhir tahun. Jadi pekerjaan kita selesai sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak. Yang masalahnya adalah pembayarannya, pembayarannya lewat dari batas waktu pengajuan. Kalau ini masih bahagia. Mungkin sedihnya adalah di pelaksana. Pekerjaan selesai, tidak dibayarkan. Biasanya teman-teman di daerah, batas akhir pengajuan untuk pembayaran itu ada yang menetapkan tanggal 15, ada yang menetapkan tanggal 20, ada yang menetapkan tanggal 25, dan jarang yang menetapkan 31 Desember. Sementara kontrak itu ada yang 31 Desember, ada yang 31 Desember. Kondisi yang kedua, pekerjaan kita terlambat, tetapi dapat diselesaikan dan di tahun yang sama. Kalau tadi terlambat di akhir tahun, ya tapi masih sesuai kontrak. Yang kedua terlambat, maaf, yang pertama tadi di akhir tahun, tapi pekerjaan selesai sesuai waktu. Yang kedua di akhir tahun, pekerjaan terlambat selesai, lewat dari kontrak, tetapi masih tahun yang sama. Ini biasanya kontrak yang sudah di schedule harus selesai sebelum batas akhir pengajuan pembayaran. Tetapi karena satu dan lain hal melewati. Tetapi selesainya di tahun yang sama. Kemudian ada juga kondisi pekerjaan tidak selesai. Betul-betul tidak selesai. Dan tidak selesainya harus melewati atau melampaui tahun berikutnya. Kondisi yang ketiga. Kondisi yang keempat, kontrak betul-betul end. Pekerjaan tidak selesai, gagal, akhirnya apa? Tidak bisa dilanjutkan. Ini yang ngeri. Berarti apa? Putus kontrak. Ada juga di akhir tahun, pekerjaan selesai sesuai dengan kontrak, sesuai dengan kontrak. Tetapi apa? Mungkin karena akhir tahun, maka kualitasnya yang tidak sesuai. Ada seperti itu. Ada. Ada juga, nah ini yang ngeri, harus kita hindari. Selesai kontraknya, selesai. Tetapi apa? Secara administratif. Artinya apa? Kita sering dengar istilah diseratuskan. Diseratuskan.
Nah, ini yang biasanya terkait dengan fraud atau korupsi. Jadi kalau diamati, inilah kejadian-kejadian yang rawan di akhir tahun. Oke, berikutnya, mengapa sampai ada kontrak di akhir tahun? Kalau toh ternyata pilihannya ya lima ini, semuanya selesai, tetapi ada konsekuensinya. Tapi kenapa mesti ada? Oke, kadang karena startnya yang terlambat. Jadi saya pernah simulasikan, simulasi biasanya kan itu dalam kelas. Tapi ini tidak, saya dalam nyata. Oke. Ada yang saya startnya 1 tahun sebelumnya, artinya segala dokumen persiapan untuk konsultan-konsultan 1 tahun sebelumnya. Sehingga fisiknya tender dini. Ada juga saya skenariokan nanti tahun berjalan, baru saya siapkan dokumennya dengan anggaran yang sama, dengan pekerjaan yang tipikal, itu beda waktu selesainya. Sehingga saya rasakan bahwa kalau startnya lambat, maka apa? Maka itu bisa berarti pelaksanaan fisiknya di akhir tahun. Bedanya adalah bisa sampai 2 bulan, bisa sampai 3 bulan bedanya. Gara-gara perencanaan di tahun sebelumnya dengan di tahun yang sama. Itu bisa sampai 3 bulan bedanya. Oke. Kemudian ada juga karena pelaksanaan pekerjaan kita memang panjang. Memang panjang. Ya rata-rata di atas 10 bulan. Sehingga mau tidak mau mesti di Desember. Kemudian kalau memang pekerjaan kita panjang waktunya, kita memang membutuhkan orang yang ahli dalam penjadwalan ya. Benar tidak 10 bulan ini realistis? Ya. Kemudian berikutnya, kenapa ada? Kadang kita lalai itu tidak menyiapkan konsultannya, baik dia MK atau pengawas. Kadang. Jadi sudah senang. Wah, ini konsultan perancangnya oke, tahun sebelumnya. Fisiknya tender dini oke, tapi dia lupa pengawas ketika seleksi itu lama juga, 2 bulanan, iya kan? Kalau konsultannya 2 bulan, startnya di Januari, terus waktu pelaksanaannya 10 bulan, Desember juga selesainya. Jadi teman-teman PPK ya pastikan bahwa yang namanya pelaksanaan konstruksi itu gandeng antara konsultan pengawasnya. Kemudian ada lagi waktu pelaksanaan kurang dari 10 bulan. Oke. Cuman karena banyaknya paket, kadang persiapan tendernya lama. Setelah ada tender hasilnya, dari tender sampai dengan SPPBJ lama, intinya banyak waktu terbuang di antara waktu. Seleksi perencanaan, antara seleksi tender, karena banyak bersamaan, ada yang butuh waktu lama. Jadi ada waktu-waktu yang terbuang. Bahkan ada juga, ada, untuk pemilihannya dengan masa jeda dibanding dengan waktu pemilihannya. Contoh, kadang untuk nilai konsultan di bawah 100 juta, itu ya memerlukan waktu untuk pemilihan penyediaannya, ya anggaplah 5 hari sampai 10 hari. Tetapi untuk sampai dengan kontrak kadang lewat dari 5 hari. Jadi waktu yang antaranya ini banyak yang terbuang. Biasanya apa? Banyak paket personilnya kurang. Seperti itu. Kemudian ada juga, uh, tapi tidak pernah saya dapati di tempat kami ya. Ada daerah katanya DPA-nya itu tidak jelas. Sudah masuk Januari, DPA-nya tidak jelas. Ini tidak tahu juga seperti apa. Sehingga bayangkan kalau misalnya konsultan perencanaannya belum diproses. Iya betul.
membuat DED-nya misalnya, itu sudah habis 4 bulan. Ditender lagi pelaksanaan fisiknya, seleksi konsultannya yang 2 bulan juga sudah habis 6 bulan. Bayangkan. Jadi waktu efektif ya 6 bulan. Itu pun kalau tidak ada waktu yang terbuang di antara setiap tahapan. Ini kadang terjadi. Jadi sebagai PPK itu sudah bisa membaca. Wah, ini pekerjaan saya lebih dari sekian bulan. Maka apa yang dilakukan? Apakah perencanaan tahun sebelumnya? Apakah seleksi di ini? Atau apakah DPA-nya harus atau RK-nya harus sudah start? Oke. Kemudian, kenapa kontrak-kontrak di akhir tahun itu rawan bermasalah? Jadi bukan berarti kontrak akhir tahun pasti bermasalah, bukan. Tetapi kenapa rawan bermasalah? Untuk pekerjaan konstruksi ada 3 paket di akhir tahun. Ada 3 paket di akhir tahun. Dan di antara ini ada yang masuk. Oke. Yang pertama, tekanan untuk menghabiskan anggaran. Kadang juga, pokoknya pekerjaan harus selesai. Kalau tidak, akan menjadi utang, memberatkan APBD tahun berikutnya. Jadi ada tekanan untuk supaya habis anggaran, supaya terserap. Berikutnya, kadang juga, oke, ini yang agak aneh ya, kita dapati. Kalau dia tendernya di April, waktu pelaksanaannya 4 bulan. Anggaran yang sama, pekerjaan yang sama, tapi tendernya di Juni atau Mei, waktu pelaksanaannya menjadi kurang 3 bulan. Iya kan? 4 bulan, 3 bulan. Sehingga ada memang pekerjaan itu apa? Bukan berarti tidak bisa ya, mepet. Kemudian ada juga anggaran-anggaran yang TKD, transfer ke daerah, itu harus apa? Sampai sekian persen harus dibayar. Jadi ada tekanan. Padahal akhir tahun, kalau tidak diserap sekian persen, misalnya DAK-nya, kan tidak turun anggaran berikutnya. Sehingga mau tidak mau dipacu, dipacu, dipacu. Ngejar bobot, ngejar prestasi. Dan ada juga misalnya DAO e-marking. Sama, harus ada bobot yang diserap. Ini kan satu sisi kita ada dijaga, di sisi lain ada tekanan bahwa harus pekerjaan menurun. Iya, karena waktu yang ingin dipercepat, ya bisa berakibat kualitas pekerjaan menurun. Di antaranya adalah dengan membuat pekerja lembur, dengan memaksa pekerja bekerja di luar daripada normalnya. Ini apalagi di akhir tahun itu rawan masalah administrasi dan pembayaran. Masalah yang paling sering kita temui adalah masalah di konsultan pengawas. Konsultan pengawas, waktu penugasan, masa pelaksanaan fisik sudah habis, apa yang akan dilakukan terhadap konsultan? Ini masalah administrasi dan pembayaran yang rawan terjadi. Apalagi berikutnya, potensi sengketa hukum. Ya kita tahulah bahwa kadang pekerjaan di akhir tahun itu tidak selesai, potensinya lebih besar dibanding dengan bukan di akhir tahun, walaupun sama-sama tidak selesai. Berikutnya adalah di Indonesia, di Indonesia itu akhir tahun itu adalah musim hujan, sehingga ya namanya akhir tahun, namanya cuaca, ada pekerjaan yang betul-betul itu tidak bersahabat dengan musim hujan. Apalagi rawan berikutnya risiko manipulasi data karena tekanan anggaran harus habis, karena jadwal juga dipepet-pepet, karena tekanan bahwa anggaran tidak akan turun. Sehingga apa? Kadang dimanipulasilah progresnya. Ini semua yang rawan di akhir tahun. Sehingga dia mengetahui ini, ya kita berharap
bisa menjauhinya. Jadi kita mengetahui yang salah bukan berarti untuk melakukannya, tetapi untuk agar tidak jatuh di dalam yang salah. Oke, kita coba masuk setelah mengetahui tadi apa yang terjadi kalau kontrak kita di akhir tahun, kenapa ada kontrak di akhir tahun, kemudian titik rawannya di akhir tahun. Sekarang pertanyaannya adalah, bolehkah pekerjaan kita kalau tidak selesai di akhir tahun, itu menyeberang tahun, melampaui tahun anggaran atau melewatinya? Oke, saya mengutip di pasal 55, oke, di bagian kahar, kemudian di pasal 56, bagian pemberian kesempatan. Pasal 55 ayat 3, perpanjangan waktu untuk menyelesaikan kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati tahun anggaran. Berarti kesimpulannya, bolehkah kontrak tunggal melewati? Kalau keadaan kahar, boleh. Yang kedua, bagian penyelesaian kontrak. Jadi di dalam Perpres ada bagian-bagian. Ini bagian penyelesaian kontrak. Pasal 56 ayat 3 juga. Menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran. Sehingga kalau mengambil dari Perpres yang bisa melewati tahun anggaran karena kahar, yang kedua karena pemberian kesempatan. Tapi praktek di lapangan dia bukan kahar, dia juga bukan pemberian kesempatan, namanya adalah kompensasi. Kompensasi. Terus boleh tidak menyeberang tahun? Boleh tidak menyeberang tahun? Padahal di Perpres disebut kahar, kemudian pemberian kesempatan. Ternyata dalam perlem kita disebut perpanjangan waktu untuk menyelesaikan kontrak melewati tahun anggaran. Jadi seakan-akan kalau ada perpanjangan waktu dan melewati tahun anggaran, oke, maaf, kalau yang namanya untuk menyelesaikan kontrak karena perpanjangan waktu, jadi bisa saja ada perpanjangan waktu misalnya kontrak tidak melewati tahun, tapi ada juga perpanjangan waktu melewati tahun anggaran. Kemudian perpanjangan waktu ini banyak sebabnya, sehingga kesimpulan saya, apapun penyebabnya, apapun penyebabnya, kalau dia mengakibatkan perpanjangan waktu, maka dia boleh melewati tahun anggaran. Sehingga kesimpulannya, apakah peristiwa kompensasi turunan-turunannya bisa melewati tahun anggaran? Bisa. Karena tadi ada bahasa di Perlem 12 ya, perpanjangan waktu. Jadi apapun alasan yang menyebabkan perpanjangan waktu itu dapat melewati tahun anggaran. Oke. Kemudian ada ketentuan melewati tahun anggaran. Oke, ini sudah sering dibahas ya. Oke, jadi ada ketentuan sehingga boleh melewati tahun anggaran. Yang pertama, betul-betul PPK. Betul-betul PPK itu ada analisanya akan lebih efektif apabila dilakukan perpanjangan waktu. Sehingga mau tidak mau, bukan sekedar pertimbangan subjektif, karena ada bahasa analisa. Ya, apakah PPK bisa menganalisa sendiri? Kalau dia punya kompetensi, silakan. Kalau tidak, ya mesti ada pihak lain yang dilibatkan sampai PPK menghasilkan keputusan bahwa oke, lebih efektif dilakukan perpanjangan waktu. Hasil tadi, hasil tadi, jadi berdasarkan analisa tadi bahwa lebih efektif, berarti ada dokumen. Izin saya, oke. Jadi kata kuncinya adalah analisa yang menghasilkan kesimpulan apa? Lebih efektif. Berarti ada pertimbangan, pertimbangan anggaran, pertimbangan fungsi, pertimbangan waktu, pertimbangan ini dan seterusnya. Sehingga kesimpulannya adalah efektif. Berdasarkan ini, oke, ditambah apa? Dilakukan lagi analisa. Analisanya adalah penyedia
mampu menyelesaikan pekerjaan. Sehingga ada dua dokumen analisa, analisa efektif, kemudian analisa penyedia mampu. Yang namanya penyedia mampu, ya kita ketahui bersama, mampu dari sisi alat, dari sisi bahan, dari sisi tenaga, dari sisi uang. Oke. Ini akan kita bahas sebentar lebih dalam. Kemudian kalau poin satu, poin dua disepakati dalam berita acara, dituangkan dalam berita acara rapat bersama, disepakati bahwa oke, kita perpanjangan waktu. Oke. Maka konsekuensinya adalah jaminan pelaksanaan jaminan pelaksanaan wajib diperpanjang. Wajib diperpanjang. Disebut jaminan pelaksanaan. Oke, jaminan pelaksanaan. Yang kedua disebut karena ini akan melewati tahun anggaran, maka di sini PA memberikan komitmen untuk mengalokasikan anggaran pada tahun berikutnya. Nah, ini yang jadi permasalahan. Permasalahan. Oke. Bahwa disebut kalau dia diberikan perpanjangan waktu, peluangnya ada dua. Peluangnya ada dua. Apa itu? Perpanjangan waktu tidak melewati tahun anggaran. Perpanjangan waktu tidak melewati tahun anggaran, tetapi ada bobot yang tidak bisa dibayar. Ada bobot yang tidak bisa dibayar. Mana itu? Bobot yang melewati batas akhir pengajuan pembayaran. Tetapi ada juga perpanjangan waktu menyeberang tahun. Menyeberang tahun. Tidak mungkin, tidak mungkin PA akan menganggarkan di tahun itu. Oke, tapi coba kita diskusikan sebentar ya. Oke. Yang kelima, kalau ternyata, kalau ternyata nomor satu oke, tapi nomor dua ndak oke, atau nomor satu oke, nomor dua oke, nomor tiga ndak oke, ya tetap ndak bisa. Oke lah, satu, dua, tiga oke, tapi empat tidak oke, ndak mau dia menganggarkan, ndak mau memberikan komitmen, ya ndak bisa juga. Oke, sehingga perlu komunikasi sampai ke level atas. Bahkan ada daerah komunikasinya sampai ke TAPD, ya ke kepala daerah. Oke. Nah, gimana kalau satu, dua, tiga, empat tidak oke? Maka mau tidak mau, apabila berdasarkan analisa PPK tidak memenuhi persyaratan, maka ya di adendum tambah kurang atau penghentian sementara kontraknya atau penghentian kontrak. Sehingga kalau dihentikan atau dioptimalisasi, penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Tentu saja ada konsekuensinya. Intinya adalah akan dibayar sesuai dengan prestasi di mana kontrak itu berhenti. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana dengan jaminan Ngomuka? Apakah perlu perpanjangan? Kan yang diatur hanya apa? Jaminan pelaksanaan. Maka dianalisa apa sih kegunaan jaminan Ngomuka? Jaminan Ngomuka berarti menjamin uang yang diambil belum ada prestasi pekerjaan. Sehingga ada, oke ini jangan bayangkan proyek besar ya. Proyek kecil, 200 juta, 100 juta, itu ada di antara kita itu memberi uang muka berapa? 50%. Jadi uang muka 50%. Pembayaran sekaligus. Sudah sekaligus pekerjaannya akhir tahun, tidak selesai lagi. Mau tidak mau apa? Maka saya sampaikan ke mereka, jaminan uang muka juga ikut diperpanjang. Karena belum ada pemotongan uang muka, belum ada. Kemudian apa lagi? Oke, ini yang sering didiskusikan. Di waktu normal, bayangin ya. Di waktu normal, dia di waktu normal jauh dari progres. Ya, kita sering mendengar istilah kontrak kritis. Ya, walaupun memang dikritisi metode kontrak kritis sekarang. Dikritisi kontrak kritis sekarang.
Kayak ada teman yang saya sering diskusi di Facebook ya, itu dikritisi. Tapi saya bukan praktekkan, saya mengamati sendiri. Oke. Dalam bobot 10% itu, oke, mengulas sedikit, yang namanya kontrak kritis, ada 0 sampai 70, keterlambatan itu lebih dari 10%, 0 sampai 70. Saya amati sendiri, ketika dia sudah 10% terlambat, di range 0 sampai 70, maka kebanyakannya kalau saya amati sendiri, itu ada pekerjaan lintasan kritis yang masuk. Kalau bobotnya 10%, saya lihat dan saya amati, ketika dia masih 2%, biasanya belum menyentuh pekerjaan yang lintasan kritis. Kalau begitu dia di 10%, itu maka masuk ke area area pekerjaan lintasan kritis. Saya amati sendiri ya. Mungkin di tempat lain ada yang tidak seperti itu. Kemudian otomatis SP1, SP2, SP3. Oke. Kemudian kondisi kritis berikutnya adalah di 70 sampai 100. Itu dia bobotnya menjadi lebih ringan. Hanya 5%. Karena saya lihat kalau pekerjaan sudah di atas 70, maka yang rawan tidak selesai memang adalah pekerjaan di lintasan kritis. Sehingga saya melihatnya, saya coba nyambungkan bahwa sebenarnya menyentuh juga lintasan kritis. Saya pernah amati ya. Oke. Nah gimana kalau ternyata SP1 gagal, SP2 gagal, SP3 uji coba maksudnya ya. Uji coba 1 gagal, uji coba 2 gagal, uji coba 3. Masa kita beri kesempatan lagi? Nah, ternyata ada peluang lain yang saya sendiri belum pernah praktekkan, saya sendiri belum lihat siapa yang praktekkan. Di sini disebut, kalau SP3 gagal, P3 gagal. Tapi kita meneliti bahwa, oh, ini kalau tidak selesai, lebih banyak mudaratnya dibanding selesai. Maka di sini disebut, menunjuk penyedia lain yang dinilai akan mampu menyelesaikan pekerjaan. Jadi ketika si penyedia yang kita berkontrak SP1 gagal, SP2 gagal, SP3 gagal, tapi sisa sedikit. Ya, sisa sedikit. Ternyata disebutkan dari perlen kita, kan dikoreksi kalau salah ya, itu berdasarkan kesepakatan antara yang tanda kontrak, ya artinya PPK dengan penyedia, maka apa? Bisa memerintahkan penyedia lain. Kemudian apa? Di mana bayarannya? Maka pembayaran dilakukan oleh siapa? Penyedia tadi. Saya sendiri melihatnya ini bagus dan saya pernah mendengar diskusi-diskusi beginilah yang dipraktekkan di luar negeri. Istilahnya uh, call of friend lah seperti itu ya. Nah, gimana dengan pembayarannya? Oke, tadi kita sebut bahwa salah satu ketentuan melewati tahun anggaran, PA memberikan komitmen untuk mengalokasikan anggaran pada tahun berikutnya. Nah, kita lihat di aturan kita, oke, di aturan kita, saya ambil yang terbaru ya, walaupun Wah, narasumber kita mati lampu kayaknya nih. Lagi menarik-menariknya. Ya, Pak Rahe, Hadir, hadir. iya, kayaknya diambil alih dulu host, minta materinya dari beliau, supaya beliau pindah ke HP saja. Boleh Pak Aris ini WA Japri Japri Siap, siap, siap. Japri beliau silakan.
eh, ya, kayaknya materi masih jadi host ya, Stas. Masih, oke, masih. Nah, kalau masih jadi host, nah tetap Bapak Oke. Terlihat ya dari saya? Nggak terlihat ya? Tidak, Pak. nggak ada. Oke. Ya, lagi sementara proses. Oke, sudah ya? Belum. Ya, lanjut. Oke, sip. Mohon izin ini saya membahas APBD ya, APBD. Tapi APBN ya kurang lebih konsepnya akan sama ya. Baik, di sini tadi saya terakhirnya adalah salah satu ketentuan untuk perpanjangan waktu, ya. Itu adalah PA memberikan komitmen untuk apa? Mengalokasikan anggaran. Nah, coba kita lihat aturan. Saya ngambil yang terbaru, walaupun tahun-tahun sebelumnya sama saja. Oke. Ini Permendagri 15 tahun 2024 untuk apa? APBD 2025. Oke. Di sini sebut oke, pembayar. Oke, di awal di mana ya? Oke. Pelaksanaan pekerjaan, oke, atas ikatan perjanjian atau kontrak melewati tahun anggaran itu bisa saja terjadi. Jadi aturan kita itu boleh di Permendagri boleh, di Kepres boleh. Oke. Di mana? Lihat kepala SKPD. Berarti tadi siapa? PA. PA. Dia adalah harus melakukan penelitian. Apa yang diteliti? Bahwa kontrak dengan pihak ketiga itu telah selesai dan dilihat dalam apa? Berita acara serah terima pada tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu bisa berarti apa? Bisa berarti 2024, kalau ini 2025 ya. Atau 2023, atau 2022. Itu mungkin akan jadi diskusi kita kan. Intinya bahasanya adalah tahun sebelumnya. Sehingga secara uh, konsep atau logika, kalau Pak Muji itu L, ya, maka yang dimaksud adalah 2024. Jadi pekerjaan yang selesai di 2024 tidak dibayar. Maka itu dianggap apa? Kewajiban kepada pihak ketiga. Sehingga maka itu menjadi dasar sebagai apa? Untuk diformulasikan dalam RKA SKPD. Oke. Kemudian melakukan perubahan perkada karena terkait dengan kewajiban tadi. Kemudian apa? Ya, barulah pembayaran atas kewajiban. Dianggarkan di mana? Disebut program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan kode rekening berkenaan. Berarti sama dengan yang sebelumnya. Oke, kemudian mengesahkan perubahan DPA, kemudian surat penyediaan dana, dan seterusnya. Jadi seakan-akan bahwa di sini PA memberikan komitmen itu untuk ini. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau dia tidak selesai di tahun sebelumnya, ini kan kata kuncinya di tahun sebelumnya, maka di 2025. Ya, kalau kita berkaca dari aturan-aturan yang lama, oke, maka yang selesai di 2025 akan masuk di 2026. Karena di 2026 akan ada bahasa lagi yang tidak selesai di tahun sebelumnya. Tapi ada juga yang mungkin ini dimasukkan di dalam sisdur atau perkada bahwa yang selesai di tahun berkenaan itu dimasukkan di perubahan. Nah, itu selama itu diatur sah-sah saja. Oke. Makanya ada pertanyaan, bagaimana jika selesainya di 2025? Padahal di pedoman ini yang selesai sebelum tahun 2025. Ya, tentu saja ini tidak bisa tidak sama perlakuannya. Oke. Sehingga oke, sudah akan masuk.
ending kayaknya untuk kita masuk diskusi. Sehingga pilihan kontrak di akhir tahun itu pilihannya kalau kita ikuti itu sebenarnya ada empat. Oke, sebenarnya ada empat ya. Oke. Yang pertama perpanjangan waktu. Kriterianya apa? Bukan kesalahan pelaksana. Ini tadi ada kajiannya. Kajiannya si PPK. Kemudian tidak dikenakan denda. Berapa lama waktu yang diberikan? Paling kurang sama dengan waktu terhentinya kontrak. Kemudian dapat melewati tahun anggaran. Wajib dilakukan adendum perpanjangan waktu. Kemudian perpanjangan jaminan. Oke, jaminan bisa uang mukanya kalau belum dibayar, jaminan pelaksanaannya. Yang kedua, pemberian kesempatan. Kenapa diberikan kesempatan? Karena tadi kontrak masa pelaksanaan habis, prestasi belum habis, sehingga penyedia gagal. Kalau karena bukan kesalahan pelaksana, hak penyedia. Artinya kewajiban PPK memberikannya. Kalau dia pemberian kesempatan, bukan hak penyedia. Sehingga PPK bisa setuju, bisa tidak. Kemudian dikenakan denda. Ya, dendanya kita sudah bahas bersama, kita sudah paham bersama. Klausul denda itu seperti apa? Oke. Kemudian pemberian kesempatan ini diikat. Walaupun ada dua aturan ya. Oke. Ada yang mengatur 90 hari, tidak ada kesempatan kedua. Ada yang mengatur ada kesempatan pertama paling banyak ada 50 hari kalender. Kemudian kalau tidak selesai diberikan kesempatan kedua. Sama-sama boleh melewati tahun anggaran. Kemudian adendumnya, adendum waktu penyelesaian pekerjaan. Kalau tadi adendum perpanjangan waktu. Kalau ini adendum waktu penyelesaian pekerjaan. Tetap sama-sama adalah perpanjangan jaminan. Kemudian pilihan yang kayaknya pahit bagi PPK itu adalah putus kontrak. Tetapi ini sebenarnya ada pilihan yang tadi saya sebut, PPK dengan penyedia yang berkontrak mencari penyedia yang mampu menyelesaikan dan kewajiban pembayarannya adalah oleh penyedia tadi. Oke, itu pilihannya ya. Oke. Oke, ternyata ada di sini ya. Oke. Nah, bagaimana pilihan menunjuk penyedia lain dan pembayarannya menjadi kewajiban penyedia? Oke. Secara prinsip saya sendiri belum ada aturan detailnya. Tapi bagi saya, sepanjang itu tidak ada yang melanggar prinsip, tidak melanggar etika, maka itu adalah bagi saya itu inovasi, tetapi sebaiknya diikat dengan regulasi. Misal perkada atau berkonsultasi ke lembaga yang memiliki kewenangan untuk itu. Oke. Jadi ini adalah pilihan ketika putus kontrak itu adalah harus yang dipilih. Karena kalau misalnya uji coba satu gagal, uji coba dua gagal, coba tiga gagal, kita pikirannya ngapain dikasih kesempatan? Iya kan? Dia sudah 3 kali mangkir, ya kan? Sudah talak 3 istilahnya ya. Tidak bisa lagi rujuk. Ya ternyata bisa menggunakan pihak lain. Oke. Nah, prosedurnya di gimana? Oke. Bagi saya, bagi saya SOP apapun, prosedur apapun di dalam pengendalian kontrak itu selalu ini. Ada yang mengusulkan, ada yang menguji pilihannya. Kalau sesuai dilanjutkan, tidak sesuai apakah bisa direvisi atau tidak. Selalu ini. Mau dia perpanjangan, mau dia kompensasi,
Bahkan perubahan-perubahan apapun tidak mesti melalui tahun anggaran, sama prosedurnya. Sehingga khusus untuk yang melalui tahun anggaran, eh, maka pengusulan itu oleh penyedia. Kenapa oleh penyedia? Karena kita ingin melihat komitmennya dia, niat baiknya dia, kesiapannya dia, kesungguhannya dia. Kemudian wajib untuk diuji, untuk menilai sebagai dasar mengambil keputusan. Apakah keputusannya putus kontrak, apakah perpanjangan waktu, atau kompensasi, atau penyedia lain. Pilihan apapun itu tetap adendum kontrak. Tetap adendum kontrak. Kalau ini akhir tahun. Oke. Sehingga, oke, ini sudah keluar ya. Oke. Gimana dengan konsultan pengawas? Oke, jadi temannya sudah pindah ya. Saya berharap semua konstruksi-konstruksi ini yang kejadian-kejadian di akhir tahun mudah-mudahan ada tercover dan kita diskusikan lebih lanjut. Gimana dengan konsultan? Oke, ini yang kayaknya hangat didiskusikan. Saya tidak berpendapat, tetapi saya ada yang praktekan. Oke, ada beberapa usulan. Saya coba ambil dari mana? WA grup Visor LKBP, walaupun banyak bahasan di grup lain. Pendapat pertama, agak unik kan? Suruh kontraktor yang bayar karena kesalahan dia. Oke, berarti clear karena kesalahan dia, tapi ada pekerjaan bukan kesalahan penyedia. Oke, dan selanjutnya dibaca ya. Oke, pendapat kedua, negosiasi dengan pengawas. Oke, negosiasi dengan pengawas untuk tetap kerja tanpa bayar. Kalaupun lanjut dengan dibayar, kita terikat ketentuan adendum maksimal 10%. Itu pun ada ketentuan berikutnya. Kalau ada uang. Kalau tidak ada ya tidak bisa. Pendapat ketiga, pakai lumsum. Nah, ini keren kan? Pakai lumsum. Jadi sesuai progres fisik. Tapi saya sendiri lumsum itu untuk pengawasan belum pernah sih. Oke. Pendapat keempat, swakelola. Ya, ini sering-sering. Ya mau tidak mau, ketika konsultan pengawas tidak berhasil dibujuk, nggak ada anggaran, terus tidak mau dibayar kontraktor, atau takut karena itu tidak ada regulasinya, ya mau tidak mau secara swakelola. Pendapat berikutnya, pengadaan langsung. Iya, kalau masih cukup waktu untuk memilih dan ada anggaran. Ini beberapa pendapat-pendapat. Masih ada lagi berikutnya. Oke, di sini perpanjangan kontrak pengawasan. Oke, diminta untuk perpanjangan kontrak pengawasan karena prinsipnya pengawas itu selama proses konstruksi berjalan, ia harus dilakukan pengawasan. Jadi pengawas itu kewajibannya adalah dari start sampai sehingga apapun yang terjadi di dalamnya seakan-akan dia punya kewajiban. Itu prinsipnya. Oke. Adapun nanti dari mana uangnya, tadi yang ini pilihannya ya. Oke, apakah suruh kontraktor bayar, apakah tidak mau dibayar, atau apakah nambah anggaran. Oke. Adapun mekanismenya ya tetap wajib ada addendum sama dengan pekerjaan fisik tadi. Kemudian saya coba capture ya. Capture masih dari WA Group. Oke. Ada teman kita yang memberikan pendapat. Ini prosedurnya bahwa ada surat pemberitahuan dari penyedia. Saya hanya kopasnya tidak ada saya edit. Oke. Bahwa kontrak akan berakhir, pekerjaan konstruksi belum selesai. Kemudian ada laporan kajian teknis. Oke, yang isinya adalah ini, estimasi sisa pekerjaan, justifikasi kebutuhan waktu dan kebutuhan biaya. Hasilnya semua dibahas bersama, penyebabnya apa, salah siapa, rencana penyelesaiannya, dan kebutuhan pengawas. Kemudian, ya, ada kalau disepakati maka persetujuan perpanjangan waktu. Oke. Kemudian berita acara
surat perintah, kemudian adendum. Oke, itu adalah masukan teman-teman dari grup terkait dengan pertanyaan. Gimana dengan status konsultan pengawas yang kontraknya sudah berakhir, tetapi masa maaf, pekerjaan belum selesai. Oke, kesimpulan saya adalah, kesimpulan saya, untuk yang namanya melampaui tahun anggaran, maka pemberian kesempatan itu bisa, pemberian kompensasi itu juga bisa. Kemudian, tidak mungkin untuk dibayar, kalau dia menyeberang tahun ya, maka pastikan bagaimana ketersediaan anggaran dan bagaimana penganggarannya. Yang terakhir adalah pastikan bahwa ada prosedurnya. Jadi ada prosedurnya. Oke. Prosedur itu dicoba cermati, diteliti, dan hati-hati. Konsepnya ada di sini. Jangan kerja sendiri, jangan kerja sembunyi-sembunyi. Sehingga kita harus bekerja transparan, akuntabel, dan sebagainya. Sekian apa yang bisa saya share sebagai diskusi di akhir tahun dan akhir jam di masa kerja kita di 2024. Saya kembalikan ke Pak Aris untuk sesi diskusi. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Pak narasumber, luar biasa. Di samping mengacu kepada aturan-aturan, tapi kemudian ada inovasi-inovasi untuk solusi penanganan kontrak di akhir tahun. Ya, mungkin ini lebih menarik ini kalau kita lakukan dialog atau mungkin ada yang sharing begini. Sharing tentang situasi yang dialami di tempat kawan-kawan masing-masing. Ini akan lebih seru kita diskusikan karena yang kita diskusikan apa yang kita uh, lakukan dan apa yang kita rasakan setiap saat. Saya kira ini menarik. Sebelum saya persilakan, mungkin teman-teman saya ini mau grup kita ataupun di grup pembelajaran kita pada kesempatan ini merupakan awal untuk kita tindak lanjuti sebagaimana yang saya sudah sampaikan di awal. Mungkin ini sebentar, tolong diisi itu daftar hadir sekaligus daftar namanya dengan benar. Itu insya Allah akan otomatis dikirim ke email teman-teman sertifikatnya. Ya, ada staf saya yang membuatkan itu dan itu insya Allah walaupun penandatangannya adalah narasumber sendiri, tidak apa-apa. Ini adalah komunitas. Ya, bagian daripada pengakuan bahwa kita sudah hadir pada kesempatan ini. Nah, di isian itu ada pilihan untuk ke depan siapa yang mau jadi host, siapa yang mau jadi narasumber, dan kalau jadi narasumber, apa materi yang mau disampaikan. Supaya saya bisa merangkum, nah, tadi saya ada tugas ini, disampaikan untuk membuat jadwal sampai akhir tahun, seperti jadwal khutbah begitu, sehingga satu tahun full bisa terisi. Teman-teman diberi kesempatan untuk saling berbagi, jangan takut salah, karena memang kita adalah komunitas belajar begitu. Ya, nggak usah takut salah. Nanti ada yang akan membenahi, akan yang meluruskan. Ada kita punya narasumber, narasumber PPK TPC, narasumber fasilitator untuk PPJ dasar, narasumber untuk yang PPK TPB. Luar biasa ini. Ya, silakan untuk teman-teman yang memiliki permasalahan dengan persoalan kontrak. Ya, saya persilakan untuk penanya pertama, untuk 2 atau 3 orang lah, silakan. Izin host, Adi Juwana host. Silakan, silakan, lanjut. Izin Pak Ustaz. Siap, Pak. Lanjut. Siap. Kandaku siap. Tidak, Siap. saya hanya ingin menambahkan saja Pak Ustaz apa Ya, yang lebih kita bagus lagi belajar, ya. Benar, benar. Lanjut. pengalaman kita menjadi PPK itu kan sering bermasalah kalau dia menyeberang tahun. Betul, betul. Uh, ini mungkin juga penambahan administrasi dalam slide nanti Pak Ustaz itu penyedia wajib membuat surat pernyataan bahwa tidak keberatan dilakukan keterlambatan pembayaran. Karena ini kan situasi di daerah ini pasti akan dibayar di perubahan. Rata-rata seperti itu. Nah, ada di pasal-pasal di SSUK itu kan ketika keterlambatan pembayaran lewat dari 7 hari apabila dinyatakan lengkap kan itu dia bisa melakukan permintaan denda dan sebagai kompensasi dan sebagainya. Maka harus ada surat pernyataan dari penyedia. Pertama, pernyataan kesanggupan dikenakan denda. Ke pemberian kesempatan kan ini ada dua bahasa hukum ini. Perpanjangan, kalau dia perpanjangan maka dia tidak dikenakan denda. Tapi kalau dia kompensasi pasti sudah kalau dia
pemberian kesempatan pasti dia sudah dikenakan denda. Jadi tanya tambahan saja berdasarkan pengalaman saya, kita bikinkan surat pernyataan kepada penyedia untuk bersedia didenda dan tidak keberatan apabila keterlambatan pembayaran. Itu mungkin seperti itu Pak Ustadz. Yang kedua tadi yang tentang ini, di pasal SS eh, UK tadi itu yang menunjuk penyedia lain itu sebuah inovasi dan itu sama dengan yang ada di FIDIK mungkin kontrak-kontrak FIDIK. Mungkin seperti itu Pak Ustaz. Karena memang daerah ini harus dalam kondisi seperti ini kan secara umum memang aturan pengadaan kita itu mencakup secara umum tapi tidak mencakup permasalahan di daerah karena mungkin kita harus mengambil sebuah diskresi tapi diskresi yang wajar dengan kertas kerja yang benar-benar terarah mungkin seperti itu Pak Ustaz. Ini tambahan saja mungkin buat teman-teman. Iya, ya. Saya kira ini jadi substansi pertemuan kita. Kalau ada kurangnya boleh ditambahkan. Saya kira demikian Pak Ustaz. Ya, Dilanjut betul. ditanggapi. Sepakat. Terima kasih Pak Andi Juwana atas masukannya. Memang itu dibutuhkan terkait itu karena tidak jelas penganggarannya ya. Betul. Dan itu memang diatur sendiri kalau aturan untuk APBN ada ya. Sayangnya di APBD tidak ada, tapi itu sangat boleh ditambahkan. Dan saya sepakat. Oke, terima kasih. Ya, substansi kita demikian. Kalau ada kurang boleh ditambah. Tidak ada yang merasa lebih. Ya, memang grup kita adalah grup diskusi, grup belajar begitu. Baik, tadi ada yang raise hand. Silakan. Pak siapa tadi raise hand tadi? Atau ada lagi yang mau menambahkan? Andi Usman tadi, Pak Andi Usman ya. Pak Andi Pak, Usman. dari Selayar, ya. Silakan Pak Andi Usman. Ya, ya, siapa? Ya, jadi pertanyaan saya ini Pak, terutama ini itu masalah menunjuk penyedia lain Pak, itu sebenarnya sangat tertarik dengan itu Pak. Tetapi di APBN ini di Daradak ini Pak, dan jadi kendala kalau saya menunjuk penyedia lain ini kan kontrak yang diinput di Onspam itu Pak, kontrak yang awal Pak ya. Kalau kita menunjuk penyedia berarti kita harus berkontrak lagi atau bagaimana Pak? Yang kedua ini Pak, untuk ini Pak perpanjangan waktu sampai deviasi berapa kira-kira bisa memungkinkan Pak untuk dikasih perpanjangan waktu atau pemberian kesempatan. Saya kira itu dulu Pak. Ya, terima kasih. Iya, Oh, dua pertanyaan. Silakan oke, langsung Pak. siap. Jadi saya coba menguraikan dan mohon teman-teman lain yang pengalaman untuk menambahkan ya. Oke, gimana dengan kalau menunjuk penyedia lain? Jadi menunjuk penyedia lain itu berbeda dengan penunjukan langsung penyedia ya. Kalau dia Iya Pak. putus kontrak, maka memang ada ketentuan. Kalau putus kontrak, maka ditunjuklah penyedia untuk melanjutkan pekerjaan itu. Pasti kontrak baru. Dan itu prosedurnya, wah sudah rinci Pak ya, sudah lengkap. Iya. Nah, yang ada dalam yang slide tadi saya sampaikan, itu adalah sepakat antara, karena dia kondisinya tadi Pak, SP1 gagal, SP2, maaf, uji coba 1 gagal, uji coba 2 gagal, uji coba 3 gagal. Ngapain dikasih kesempatan? Kan logikanya sudah gagal berkali-kali kan. Maka ada peluang apa? Menunjuk sepakat kedua belah pihak itu untuk apa? Menunjuk penyedia lain. Jadi sebenarnya kalau ini dilihat secara logis ya logis, maka kontrak kita dia dendum terkait dengan siapa yang melaksanakannya mirip-mirip subkon lah, tapi bukan subkon hanya karena kondisi tertentu ya. Di situ dituangkan berapa sisa Berarti, pekerjaan, apa sorry Pak. kewajiban dan sebagainya. Jadi tidak ada kontrak baru Pak. Itu yang pertama. Walaupun detail aturannya dan prosedurnya belum ada Pak ya. Tetapi kalau Iya melihat Pak. Ya, berarti itu saya bisa potong sedikit dilaksanakan. Pak ini. Ya, Ya, iya Pak. Berarti ini Pak, hanya kesepakatan internal saja Pak atau gimana Pak? Kan ini kan belum ada aturan yang sangat mengikat ini Pak. Iya. sebenarnya di dalam tadi saya sebut di parlem kita itu menyebut itu Pak ya. Oke, Iya. menyebut. Sebentar saya coba share parlemnya Pak ya. Oke. Karena jangan sampai ini Pak menjadi bahan ini juga Pak di APH, bahan pemeriksaan Pak. Iya, Oke, oke. Ini karena dalam nantinya parlem kita kita sebagai sebenarnya PPK ada itu ya. Pak tidak lepas dari itu Pak ya. Oke, sebentar saya coba share ya. Oke siap Pak ya. Oke, kemudian Iya.
Jadi kesimpulannya tidak ada kontrak baru Pak ya, tapi adendum Oke, kontrak. siap-siap Pak. Ya, ya. Oke. Berikutnya yang ditanyakan apa Pak? Itu Pak, masalah ini Pak, kan deviasi ini Pak, ada Oh, artinya berapa ada mus? ketentuan Pak, memungkinkan untuk Ya, pemberian oke. kesempatan atau di ini Pak, jangan sampai gini Pak. Kita kasih kesempatan tapi apa ya, penyedia ini Pak tidak mampu sampai ini Pak, sampai ada pemeriksaan ya. Oke, oke. Takutnya gitu Pak. Tadi semuanya ketentuannya tersirat adalah dan tertulis Iya Pak. hasil penelitian PPK bahwa kalau diberikan waktu efektif. Yang kedua, hasil analisa PPK dapat diselesaikan sisanya. Jadi penyedia mampu. Nah, berapa batasnya tidak ditentukan, Pak. Artinya Oh iya. sebenarnya kalau secara dinyambungkan dengan waktu maksimal 50 hari, tadi kan ada laporan pengawas bahwa pekerjaan tidak selesai, Pak. Yang selesai itu sekian. Waktu untuk selesai sisanya itu sekian hari. Ternyata kalau laporannya di situ, wah, untuk selesai ini 51 hari, maka kesimpulannya jangan dikasih kesempatan. Tapi kalau dilihat, Iya, iya. wah, 49 hari. Berarti secara aturan bisa, Pak. Tapi dibahas bersama, Pak ya. Jadi bukan sekian persen maka boleh, bukan. Tapi batasannya adalah sisa pekerjaan itu mampu tidak diselesaikan. Seperti itu. Kemudian ini ada lagi Pak, sedikit tambahan Pak, bisa boleh Oke, Pak ya? oke. Silakan, silakan. Ini ini Pak, masalah ini apa namanya ya? Aduh, masalah Ini ada perumpamaan kepribadian. denda Pak, masalah denda Oke, ini, denda. masalah sanksi payah. Eh, Cek. itu Pak, kalau waktu pemberian kesempatan itu apa memang maksimal 50 hari atau bisa di atasnya atau bagaimana Pak ya? Kan begini Pak, Oke. kalau kita berpikir dari asas manfaat kan misalnya dia bisa menyelesaikan dalam 90 hari, baru bisa Iya. diselesaikan itu Pak. Berarti gedung itu bisa dimanfaatkan misalnya Pak. Apakah bisa di atasnya dari itu Pak ya? Atau bagaimana Pak ya? Oke. Jadi ternyata setelah diteliti, dia 90 hari. Iya Pak. Dan efektif. Kan tadi itu ada dua. Pertama, efektif dulu. Terjawab. Sekarang mampu tidak menyelesaikan batasannya. Kenapa saya sebut 50 hari? Karena kontrak kita menyebut, Pak. Pemberian pertama itu adalah 50. Kecuali kontrak kita diubah mengikut keaturan apa? Terkait dengan APBN. Di situ memang disebut Iya, 90 hari. Masalahnya kontrak kita saya yakin tidak ada yang ngubah itu, Pak. tidak ada Pak ya, ya Tidak benar. ada ya. Iya. Pasti 50 hari. Seperti itu, Pak. Jadi kalau dihitung ternyata 90 hari, waduh. Sebenarnya saya tidak berani, Pak, bahwa lanjutkan saja. Oke, kecuali mungkin adendum kontrak dulu dari 50 menjadi 90 baru. Ya, tapi kalau langsung mengambil sepakat dengan perhitungan 90 saya tidak berani, Pak. Karena kita balik ke ketentuan Oh dalam iya, iya. kontrak. Seperti itu. Iya Pak. Seperti itu, Pak ya. Oke, Oke itu dulu Pak ya. Makasih saya Pak. kira jelasin. Iya, silakan. Ada lagi satu yang resen, Pak Syarifudin, silakan Pak. Mungkin ada yang mau tambahkan dulu ya sebelum bertanya. Oh. Ya, kalau saya sudah jelas tadi itu. Tapi siapa tahu teman-teman ada yang punya pengalaman ya, pengalaman dan mau untuk sharing, silakan untuk menambahkan dari jawaban Pak Sukri tadi. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Syarifudin dari mana? Iya, Silakan Pak. kedengaran ya Pak Aris? Sangat-sangat. Kedengaran, Pak. Baik, alhamdulillah. Iya, jadi sebelumnya perkenalkan saya dari kota Parepare, Pak Sulsel, Pak. Oh, Luar silakan. biasa. Ya, cuman saya anggota IAPI, cuman dari pelaku usaha, Pak. Oh, nggak apa-apa, Pak. Luar biasa ini, luar Keren, Pak, biasa keren. Pak. Pelaku Keren. usaha. Ternyata Jadi, bukan cuma PPK yang hadir nih. Keren Pak. jadi syukur alhamdulillah dengan bergabung di IAPI, Pak, sudah hampir 3 tahun saya gabung. Saya istilahnya apa ya? Lebih duluan mendapatkan pengetahuan tentang misalnya, oh mau ada aturan begini, mau ada aturan begini, ketimbang teman yang lain gitu. Nah, itu salah satu keuntungan saya masuk di IAPI, Pak.
Nah, izin menarik ini Pak, izin Pak Aris lah saya langsung ke Pak Sukri. Lanjut, lanjut, ya, lanjut. Iya, sangat mencerahkan ini Pak Ustaz apa yang dijelaskan siang menjelang sore ini. Nah, saya dari beberapa daerah yang pernah kami tempati melaksanakan pekerjaan, eh, banyak daerah yang tidak mengimplementasikan itu yang di Perpres 16 itu, Perpres 16 yang di pasal 86. Nah, di situ kan jelas dikatakan di poin 1 memang untuk APBN kan harus kementerian membuat aturan tersendiri untuk menerjemahkan itu lebih detail lagi itu Perpres. Kemudian di ayat 2-nya itu kan untuk APBD. Nah, ini yang saya lihat meskipun ada beberapa daerah Pak yang seperti terakhir kami kerja di Kalimantan Timur, Pak. Kalimantan Timur. Am, di sana ada perdanya, Pak. Ada Perkada Gubernur. Eh, redaksinya hampir sama dengan eh, apa Permen Keuangan itu, Pak, yang mengenai langkah-langkah akhir tahun. Dia hanya merubah-merubah redaksi, termasuk di dalamnya itu termuat itu yang izin yang dia maksud tadi Pak Andi Juwana itu yang pernyataan. Ah, itu ada kalau mereka sudah cantumkan itu kewajiban untuk membuat pernyataan. Nah, itu yang saya lihat Pak. Ada beberapa daerah yang tidak punya perkada tentang hal itu. Nah, kemudian eh, izin mohon pencerahan ini Pak Ustaz. Eh, jika misalnya terjadi apakah pemberian kesempatan atau kompensasi atau perpanjangan waktu menyeberang ke tahun 2025, bagaimana dengan eh, apa kenaikan PPN Pak Ustaz? Nah, ini kita kan menawar pasti masih menggunakan 11%. Nah, kemudian kalau yang menyeberang, misalnya anggaplah masih ada 10% menyeberang di tahun 2025, apakah tetap PPN-nya itu 11% dan akan dipotong 11% atau PPN-nya tetap 11% dipotong 12%? Nah, itu yang kami belum dapat pencerahan. Mungkin ada dari Pak Sukri atau dari Pak Haris atau teman-teman lain. Bagaimana langkah untuk itu, Pak, jika terjadi menyeberang di tahun 2025? Itu barangkali untuk sementara, Pak. Terima kasih banyak. Mohon pencerahannya, Pak Sukri. Iya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung wabarakatuh. saja mungkin Pak Supri Ah, supaya kita baik. efektif waktu. Kita salut sama Pak Syarifuddin ya. Beliau pelaku usaha, kemudian aktif di pengadaan. Oke. Semoga banyak pelaku usaha di luar seperti Pak Syarifuddin ya. Jadi sama-sama betul-betul ini membangun Indonesia ini dari semua aspek. Baik, untuk pertanyaannya, oke. Ah, gimana yang sisa ini? Apakah 12% atau 11%? Aturan untuk itu belum turun, itu yang pertama, Pak ya. Tapi kalau berkaca ke aturan lama, oke, dan kembali ke konsep kontrak, kalau bukan kesalahan pelaksana, maka dia namanya kompensasi, Pak. Oke. Kemudian, karena akan dianggarkan ini utang, Pak. Maka sisa tadi, kan belum jelas berapa rupiah, Pak. Sisanya, belum jelas berapa rupiah. Jangan sampai dikurangi dulu denda, dikurangi uang muka, dikurangi sebagainya. Bisa juga ditambah, Pak. Ditambah kompensasi. Ada biaya tambahan, termasuk di dalamnya pajak. Setelah dihitung,
di SK-kan bahwa dia adalah utang, dianggarkanlah senilai tadi, Pak. Jadi bukan langsung dianggarkan. Wah, bahkan kalau memang ada perkada akhir tahun atau langkah-langkah akhir tahun, pasti dicantumkan harus sudah diaudit oleh APIT, Pak. Nah, hasil hitungannya tadi inilah yang menjadi dasar untuk membuat SK bahwa dia adalah daftar utang seperti itu, Pak. Jadi jangan khawatir, Pak, tidak akan disolimi itu, Pak. Masa bukan kesalahan penyedia, ini adalah karena kebijakan, terus yang nanggung pelaku usaha, Pak, penyedia, Pak. Enggak, Pak. Tidak akan seperti itu, Pak. Yakinlah presiden kita ini adil kok, Pak. Oke, itu jawaban saya, Pak ya. Oke, mungkin ada Baik, tambahan baik. dari teman Iya, lain. iya. Makasih banyak Pak Ustaz atas Iya, Pak. penjelasannya Pak Ustaz ya. Berarti ada Makasih. paketnya nyebrang ini, Pak ya. Ada Pak. Kami terus terang begini Pak. Kami kemarin di sana kendala klasik itu di Kalimantan. Saya tidak tahu apakah semua Kalimantan, tapi di Kalimantan Timur itu kendalanya rata-rata suplai material Pak. Jadi sangat tergantung suplai material dari Palu. Nah, eh, kontrak kami kan kontrak tahun jamak Pak. Nah, sementara kemarin bersamaan dengan pelaksanaan di IKN. Iya, iya, Nah, iya. ternyata supplier-supplier material di Palu itu ada penekanan, Pak. Ada penekanan bahwa harus IKN. prioritaskan dulu supply ke IKN. Nah, itu yang Kewalahan juga. masalah, Pak. Tapi syukur alhamdulillah kami dikasih kebijakan, Pak. Kami dikasih kebijakan karena yang pertama tadi yang sangat membantu itu di sana ada perkadanya, Pak. Ada perkada Kalimantan Timur yang mengimplementasikan yang Perpres 16 tadi, Pak. Itu yang Pasal sangat 18. membantu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Iya, Oke, Pak. saya Siap. kira ini jelas. Kalau saya tambahkan sedikit, kalau dia memang kontrak tahun tunggal, ya mau tidak mau ini kan kita mengacu kepada aturan tahun tunggal. Ya, tapi kalau dia tahun tahun jamak, ya dimungkinkan ada perubahan-perubahan harga, termasuk mungkin perubahan PPN tadi. Walaupun kita harus menunggu aturan yang diturunkan juknisnya seperti apa untuk proses kontrak yang melebihi anggaran kemudian terjadi perubahan pajak. Ya kalau saya mengambil logikanya samalah dengan ketika kita melaksanakan kontrak dan ini tahun tunggal, ya sama ketentuan dalam kontrak awal seperti apa ya seperti itu. Mau harga BBM-nya naik, mau harga bahan bangunnya naik, tetap sama. Ya, artinya ketika kita bisa menganalisa bahwa harga BBM atau harga bahan akan naik, mestinya harus restock dari awal supaya kita bisa meminimalisir kerugian. Tapi kalau tidak, maka kemudian dengan berprosesnya ini ya apa yang kita sampaikan di penawaran awal itu maka akan menjadi acuan PPK dalam melakukan pembayaran seperti itu. Lain halnya ketika terjadi persoalan ini di kontrak tahun jamak. Di tahun jamak kan dimungkinkan adanya perubahan harga, tapi ya tentu dengan ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan perhitungan seperti itu. Ya, saya kira demikian tambahannya Pak Ustaz. Oke, baik. Terima kasih Pak Syarifuddin Faris. Izin ada di chat, kebetulan saya baca. Izin Pak ya, saya Ya, silakan agak lanjut, lanjut. menarik. Uh, Ustadz, Masya Allah, Barakallahu fiik. Penambahan waktu pekerjaan MK tanpa penambahan biaya rasanya tidak fair. Oke, oke. Usulannya adalah, apakah tidak sebaiknya pengawasannya ditukar oleh konsultan individu? Oke, ini ada alternatif lain. Oke, baik Pak, izin Pak Safriandi. Tadi saya menyebut, apapun yang dirubah dalam kontrak, tadi pilihannya adalah dibayar oleh penyedia, pilihannya adalah ditambahkan biaya anggaran, atau pilihannya adalah negosiasi tanpa nambah anggaran. Kan bahasanya Pak, negosiasi. Kalau dia tidak setuju, ya jangan. Kalau dia setuju, hmm, tetap fair dong kalau begitu. Itu ya. Jadi maksudnya tadi ada seperti itu bahasanya ya. Tetap negosiasi, mau lanjut tanpa biaya. Nah, seperti itu ya. Oke. Kalau misalnya ada alternatif sebaiknya, saya juga sepakat. Oke. Sebaiknya ditukar oleh konsultan individu. Tadi ada pilihannya apa? Pengadaan langsung. Kan ada tadi pilihannya juga. Sisanya ini pengadaan langsung. Ya bisa saja pengadaan langsung ke konsultan individu kalau waktu ada.
Masalahnya sudah di Desember misalnya, anggarannya tidak ada. Oke. Saya sepakat yang Pak Safriandi sampaikan, sepakat sekali, sangat sepakat. Terima kasih. Silakan Pak Iya, Aris. masih ada Liamsi Ismail dari Aceh, luar biasa ini. Ini harus dilayani baik-baik ini. Aceh, Pak. Silakan Pak Liamsi. Waktu Aceh ya masih jam 4, kita sudah jam 5. Tapi ada kawan-kawan dari Maluku Tenggara tadi sudah jam 6 ini. Silakan Pak Ya, Liamsi. ya, cek suaranya terdengar, Pak? Sangat jelas ini, luar Iya, biasa. ya, ya. Sejelas gantengnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ah, warahmatullahi. mohon izin, ini hanya sharing aja. Ada beberapa teman di beberapa grup curhat. Ini ada pekerjaan atap, tinggal belum siap, melebihi tahun anggaran. Atap. Ya, pekerjaan atap lah. Mungkin karena ada masalah pengiriman ya. Biasanya itu kan barang pabrikan itu ada kendala produksi dan pengiriman. Ternyata telat lah. Nah, itu disepakati adalah kesalahan penyedia. Lalai dalam memesan dari awal. Maka diberilah kesempatan perpanjangan waktu dengan denda. Ya kan, Ustadz? Tapi ini masalahnya ada daerah tersebut waktu dibuat jaminan pelaksanaan diperpanjang, jaminan itu nggak mau memperpanjang karena dia khawatir paket itu nggak selesai akan bermasalah dengan asuransinya akan diklaim. Itu banyak terjadi di daerah. Nah, ternyata kemudian ada asuransi lain yang bersedia untuk membuat jaminan pelaksanaan penambahan waktu. Nah, kalau kita baca regulasi itu kan memperpanjang jaminan. Artinya jaminan awal yang kita perpanjang, bukan mengganti jaminan dengan jaminan yang dikeluarkan oleh penjamin yang baru kan gitu kan Ustaz. Nah, ini gimana diskresinya? Apakah bisa kita memakai jaminan yang baru karena jaminan yang lama dia tidak bersedia? Sedangkan pekerjaan itu hanya tinggal pekerjaan atap. Kan sayang kalau diputuskan. Nah, itu aja Ustaz. Mohon maaf. Terima kasih. Ya, Oke. kasus juga ini, kasus keren juga ini kasusnya. Oke, Sid. Dilanjut Pak, dilanjut. Oke, saya sepertinya pernah dapati kasus seperti itu ya. Oke. Jadi ada satu case dia minta perpanjang. Untuk perpanjang itu jaminan aslinya harus ada. Jaminan asli sebelumnya harus ada. Terus hilang. Hilang. Ya kan hilang. Jadi tidak bisa perpanjang. Mau tidak mau buat baru. Buat baru. Dan disetujui waktu itu ya, baru itu mulai di cover dari awal sampai dari akhir. Kayaknya kasusnya mirip ya, cuma ini tidak hilang ya. Banknya Ya, yang tidak mau. ya. Oke. Tapi kalau kita kembali ke konsep yang mana jaminan itu adalah kita klarifikasi kalau ada masalah dia bisa mencairkan senilai 5% dari yang apakah kontrak atau HPS. Kan substansinya di situ, Pak. Substansi. Ya. Jadi kalau substansi dapat, ya go ahead, Pak. Gitu, Pak ya. Jadi diklarifikasi kalau bisa cair, ya nggak masalah, Pak. Walaupun dari bank itu sendiri terus diperpanjang nggak bisa cair, nggak ada gunanya, Pak. Ya, Iya kan? ya. Ya, terus kita berharap jaminan itu nggak akan dicairkan, Pak. Artinya apa? Pekerjaan selesai. Selesai. Jadi kesimpulannya bagi saya itu legal, Pak. Logis, Pak, logis. Ya, logis, Pak. Ya. Ya, yang penting tadi kita buatkan berita acara, apa semua kita klarifikasi dan sebagainya. Karena Berarti kalau tidak, Pak, maka secara ketentuan tadi begitu tidak ada jaminan, maka tidak bisa. ya. Karena ketentuannya tadi, ya, ini. Ah, oke, seperti itu, Pak ya. Daripada Berarti gara-gara atap ya, 1 meter, Pak, putus kontrak, gimana, Pak? ya, ya. Iya. Ya siap Ustaz. Berarti kita harus ambil opsi diskresi lah ya kan? Iya, Karena dan lebih banyak dituangkan dalam mudaratnya dari berita ya acara. lebih banyak mudaratnya kalau pekerjaan itu dihentikan hanya pekerjaan yang tinggal sedikit kan Ustaz kan. Yang penting kesepakatan dua pihak ya. Ya, itu Iya, diskresinya ya. siap. Ya. Siap Ustaz. Makasih. Kalau saya melihat substansinya adalah kerugian negara ya. Ketika kita membiarkan tidak punya
jaminan, maka ini sangat berisiko. Tapi kalau Ya, ada siap. yang bisa menjamin, ya silakan. Sama dengan Ya, siap, siap. kebijakan kita yang tadi itu, ketika satu tidak bisa menyelesaikan, kita suruh yang lain, dalam artian bahwa ini adalah bagian daripada hasil kesepakatan, ya kenapa tidak? Nah, seperti itu. Walaupun itu tidak diatur. Karena Ya, yang dilihat sepakat. dalam proses pengadaan barang jasa ketika terjadi kerugian negara, jangan sampai arahnya ke situ. Ya, 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 ya. Sepakat, ya sepakat. masih ada satu lagi Pak Surya dari UKPBJ apa ini? Ya, UKPJ Provinsi UKPJ Provinsi Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Ya, tapi Ya, sebelumnya saya mau menambahkan ini. Ini ada juga pertanyaan Pak Ustaz, Pak Sukri. Oke. Ya, kalau kemudian ini tidak mau ribet dengan jaminan pelaksanaan untuk kemudian dibayarkan di tahun berikutnya ketika menyeberang. Pekerjaan misal sudah 100%, tapi kemudian mau dibayarkan 100% dengan bank garansi dibayarkan 5% untuk ini. Ini untuk dana-dana yang mungkin seperti DAK atau dana apa yang pembayarannya mungkin akan ribet di tahun berikutnya. Kira-kira gimana dengan kasus seperti itu? Jadi PPK menyaratkan bahwa silakan saya carikan 100%, pekerjaan 100%, tapi untuk pemeliharaan saya minta bank garansi. Nah, ini juga mungkin perlu dijelaskan Pak Ustaz. Oke, baik. Kalau ketentuan pemeliharaan Pak ya, ini pelaksana fisik ya. Ya, Ya memang Pak, pilihannya dua Pak. Kalau dia menyeberang tahun, pakai jaminan, makanya bayar 100. Kalau dia di tahun yang sama selesai pemeliharaannya, ya ditahan saja namanya retensi. Itu kayaknya clear Pak ya. Yang tidak clear itu Pak konsultan Pak, konsultan pengawas sama perencana. Nanti kita itu. diskusi ya, oke. Iya. Jadi itu Saya juga clear Pak. kemarin, iya, Terus kalau maksudnya dia adalah pekerjaan fisik ya, ini menyeberang tahun. iya, Bisa tidak dibayar 100 dengan jaminan. benar. Iya, semua aturan terkait dengan langkah-langkah akhir tahun yang dibayar itu yang selesai di tahun berkenaan. Berjalan. Itulah yang dijamin. Kalau tahun berikutnya siapa yang mau jamin masih hidup tidak? Oke. Jadi aturan langkah-langkah akhir tahun itu adalah pekerjaan yang bisa selesai di tahun itu yang dijamin. Tapi APBD kalau tidak ada regulasinya ya jangan coba-coba ya. Seperti itu. Oke, saya kira clear ini. Iya, Dan saya silakan Pak tidak salah Surya. tangkap ya. Oke. Nah, silakan Pak Surya. ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya ini jadi bagus ya kalau kita buat diskusi-diskusi seperti ini. Ini hadiah di akhir tahun sebenarnya. Dia Hadiah hadiah. hadiah akhir tahun, tapi saya meminta beliau ini kita lanjutkan ini per bulan. Saya sudah Nah, dikasih tugas untuk buat jadwal semacam jadwal khutbah ini full 1 tahun. Tinggal teman-teman saya minta di daftar hadir itu ada permintaan kalau siapa teman-teman yang bersedia untuk jadi host, jadi narasumber dan materi yang mau disampaikan. Ya, Sepakat, kita Pak. komitmen ini adalah bagian daripada materi akhir tahun, tapi bagian daripada launching awal untuk kita membuat kegiatan seperti ini di tahun mendatang seperti itu. bagus, bagus. Sepakat, Pak. Eh, Baik, izin diskusinya ini. Ini kan kalau khusus untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak selesai. Ini ada dua tadi. Kompensasi, salah satunya itu perpanjangan waktu. Terus yang berikutnya pemberian kesempatan. Ini kalau saya perhatikan masih ada juga yang belum bisa membedakan kapan kompensasi bisa diberlakukan, khususnya perpanjangan waktu, kapan pemberian kesempatan. Bahkan ada juga yang beranggapan bahwa perlakuan sama. Pemberian kesempatan itu ada juga yang beranggapan ya berarti tidak didenda. Padahal kalau kita lihat ketentuannya harusnya didenda. Atau mungkin sebaliknya. Nah, eh, seandainya seandainya ada pekerjaan, ini pekerjaan yang di tempat saya ini ada yang melewati tahun, memenuhi unsur kompensasi. Jadi kompensasinya itu mengganti waktu yang hilang. Artinya diberikan hanya waktu yang hilang terhadap pelaksanaan pekerjaan. Misal ini pekerjaan apa kisdam ya, sebelumnya sudah dikerja, terus hanyut terbawa air karena banjir, jadi diperhitungkan ada kesepakatannya, diberikanlah perpanjangan waktu sebesar ini contoh ya, sebesar 90 hari waktu pelaksanaan.
Artinya Kisdam ini mulai dibangun baru lagi oleh pelaksananya. Tapi pekerjaan tersebut melewati tahun tadi, melewati tahun 2025. Nah, eh, seandainya pekerjaannya tidak selesai, yang pertama karena pemberian kesempatan tidak selesai, tapi menurut penilaian PPK ini masih bisa dilaksanakan, berpindah. Apakah bisa berpindah jadi pemberian kesempatan? Nah, itu yang pertama. Terus, Nyebrang tahun ini, ceritanya ya, nyebrang tahun. ya, menyeberang tahun. Yang pertama perpanjangan waktu karena tadi ada eh, keadaan kahar banjir, jadi Kisdamnya itu hancur, dimulai lagi pekerjaan baru. Terus ternyata tidak, misal seandainya tidak selesai, berubah jadi pemberian kesempatan. Apakah itu bisa? Berarti berubah ya. Kalau dia bisa, berarti ada denda. Terus yang berikutnya ini terkait masalah bagaimana dengan pengawasannya. Nah, ini kan pengawasan, dia melompat juga berarti. Karena itu tadi, karena ada peristiwa kompensasi, pengawas ini sudah melakukan pengawasan dari mulai awal pelaksanaan sampai Kisdamnya selesai, hanyut juga. Nah, secara tugas fungsinya konsultan pengawas sudah melakukan. Berarti pengawas ini melakukan lagi pengawasan untuk pekerjaan Kisdam tadi. Nah, yang jadi ininya tadi, kalau dia melewati tahun, penganggarannya seperti apa, terus untuk masa apa ya, pelaksanaan FHU-nya itu kan ada 5% nanti. Itu kalau dia mau tarik juga berarti tidak bisa. Nah, terkait masalah jaminan juga di konsultan ini kan tidak ada jaminan. Itu seperti apa kira-kira? Mungkin demikian dulu. Terima Oke. kasih. Ya, lanjut Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaan pertama terkait bisa tidak pindah adendum kontrak perpanjang waktu karena kompensasi, Ya, kemudian menjadi pemberian kesempatan. Bisa aja, Pak. Sangat bisa. ya, Karena pertama tadi, adendum karena keadaan darurat, iya kan? Atau karena kompensasi itu kan bukan kesalahan penyedia. ya, Oke. Kemudian, tidak selesai, kembali ke prinsip tadi. Prinsipnya tadi, lebih efektif bila diberikan kesempatan. Kan tadi bahasa lebih efektif bila perpanjang waktu kan bukan kesempatannya ini, Pak ya. ya, Karena kalau tidak, putus. Kalau tadi pemberian kompensasi tidak ada bahwa penilaian ini, penilaian ini, penilaian ini, karena itu memang haknya, Pak ya. ya, Tapi kalau pemberian kesempatan diteliti lebih efektif, penyedianya mampu, kemudian bisa dianggarkan dan sebagainya. Jadi bisa, Pak, berubah. Yang awalnya adalah adendum karena keadaan darurat tidak selesai, kemudian pemberian kesempatan untuk menyelesaikan. Oke. Tadi, tadi Pak ya, terkait dengan perpanjangan waktu itu bukan karena untuk menyelesaikan pekerjaan Pak, karena memang haknya penyedia kan. ya. Jadi bisa saja terpakai semua, bisa saja tidak. Oke. Kalau pemberian kesempatan, ya itu karena hasil penilaian ya. Oke. Yang kedua, apa tadi yang kedua Pak? Konsultan pengawasnya. Oke. Ya, Tadi sebenarnya kita sudah clear ya. ya, Ya, siap. konsultan pengawas tadi. Oke. Pilihannya kalau kesalahan penyedia, itu tadi pilihannya walaupun tidak secara regulasi ya, tapi ada pendapat. Kalau bukan kesalahan penyedia, ya tidak mungkin konsultannya dibayar oleh penyedia atau tidak mungkin gratis, iya kan? Maka tadi ya dianggarkan lagi. Cuman kita dia batasi tadi kalau penambahan anggaran 10% kan. Kalau Ya, melihat case-nya ini tidak mungkin 10% kan? ya, Tidak mungkin. Oke. Ya kembali ketentuan bahwa kalau misalnya lewat dari 10%, bukan ketentuan ya, eh, ketentuan adendum, ya. kalau lewat dari 10%. 10% berarti jangan adendum, pasti dia ada kontrak baru. Oke. Repeat order itu ya. Pasti ada kontrak baru, karena kalau di adendum maksimal Hmm. 10%. Terus gimana penganggarannya? Ya sama saja, Pak. Ya namanya dia tidak belum dianggarkan kan sebelumnya, maka nanti akan menjadi kewajiban setelah diaudit layak tidak menjadi utang baru dianggarkan. Seperti itu, Pak ya.
Jadi sama aja yang lainnya. Cuma ini agak besar karena kondisi keadaan kahar sehingga seakan-akan bangun ulang, mengawasi ulang, maka nilainya pasti besar. Tapi apapun itu libatkan inspektorat, ya kan, APIP, seperti itu. Eh, iya, izin diskusi. Izin menambahkan Pak Ustaz. Oke, oke, silakan. Boleh saya tambahkan sedikit Pak Ustaz? Oke, Silakan silakan. ditambahkan dulu. Ya. Ya. Ini kan memang kalau keadaan kahar di dalam sumber daya air itu ada prinsip yang harus diperhatikan. Kebetulan saya 15 tahun, 10 tahun Wih, jadi kabit Wih. sumber daya air. oke, oke. Ini penjelasan kita bahwa keadaan kahar itu kan sesuatu di luar kemampuan dua belah pihak selain bencana. Nah, pemberian perpanjang waktu dalam keadaan kahar di dalam bangunan air itu harus beda, Pak. Ada dua prinsip yang harus dilihat dari keadaan kahar. Ini kan yang mau dibangun ini adalah bangunan air. Kayak Kisdam itu kan membelah sungai kalau saya tidak salah, Pak. Ya, Nah, yang pertama pertanyaannya, apakah soft drawingnya sudah benar? Pengujian desain terhadap lapangan dituangkan ke dalam soft drawing itu sudah benar untuk dijadikan gambar acuan kerja, ataukah dalam metode pemasangan konstruksi terhadap itu sudah benar metode pemasangannya? Jadi ada dua keadaan kahar di sini, Pak. Kalau memang dia benar, harus ditinjau dulu aspek dari metodologi terhadap pelaksanaannya. Kalau memang dia benar, maka kita masukkan keadaan kahar yang dimaksud dengan bencana alam. Nah, di situ kalau kita lihat di SSUK itu, kalau dia terjadi keadaan kahar, maka kalau dia diberikan kompensasi perpanjang waktu, wajib dia diberikan pergantian biaya, Pak. Wajib. Hmm. Kalau kita lihat, kalau saya tidak salah poin 41 kayaknya di 418 kalau saya tidak salah itu Pak Sukri. Yang kedua, ada keadaan kahar, bisa dikenakan keadaan kahar karena secara metode pelaksanaan dia tidak benar. Tapi dia mau memperbaiki tapi tidak bisa, tidak mampu dia masuk ke dalam lokasi karena masih kondisi banjir. Nah, maka pergantian waktunya adalah terhadap dia bagaimana pergantian waktu karena dia tidak bisa bekerja. Bukan karena diganti terhadap apa yang dia sudah kerjakan. Jadi tidak ada tuntut ganti rugi di situ maksud saya. Jadi keadaan kahar ini harus diperhatikan baik-baik. Apakah dia karena tidak bisa masuk kerja ataukah karena memang dia kahar karena bencana alam. Nah, itu. Kedua tentang pembayarannya itu juga kita bisa lihat di Permendagri 77 kalau saya tidak salah poin T halaman 3117 itu. Pekerjaan yang pembayaran yang menyeberang tahun ada di poinnya itu di poin T-nya di huruf tiganya dan dijelaskan di poin D di bawahnya. Itu bisa dilihat oleh teman-teman. Jadi yang saya ingin tekankan di sini bahwa dalam kondisi bangunan air itu kita harus melihat keadaan kaharnya apakah kita mengenakan keadaan kahar karena dia bencana ataukah karena dia hanya mengganti waktu karena dia tidak bisa masuk dalam untuk memperbaiki pekerjaan. Mungkin seperti itu karena kalau dikatakan keadaan kahar yang sebenarnya itu harus dibuatkan surat dari BPPD yang ditandatangani oleh apa kepala daerah menyatakan situasi terhadap bencana alam. Nah, kalau ini ada dua pilihan menurut saya yang bisa kita jelas itu ada sih. yang bisa kita tinjau dengan baik. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi sekali lagi setiap adanya perubahan atau apa dan sebagainya, saya hanya menyarankan buat justifikasinya dengan benar. Nah, inilah perannya konsultan pengawas. Kan ada begini, kalau di Permen PU nomor 10 2021 itu mengatakan begini, struktur dalam proyek itu, kalau MK dia bisa diberikan perpanjangan tangan dan perwakilan dari pengguna anggaran sebagai pengendali kontrak. Itu Permen PU nomor 10, Pak, 2021. Kalau dia konsultan pengawas, dia bisa menjadi perwakilan PPK sebagai bertugas sebagai pengawas. Nah, disinilah fungsinya pengawas itu memberikan mengetahui kejadian-kejadian itu. Nah, ini kan yang terjadi biasa kita di daerah itu, pengawasnya itu
lebih lincah LSM melihat mengamati keretakan daripada konsultan pengawas. Jadi memang ada berapa harus memang berdasarkan praktisi kayak Pak Sukri ini memang perlu penambahan-penambahan dalam pembuatan KAK dalam konsultan pengawas, Pak. Jadi apa yang kita dapatkan kelemahan-kelemahan konsultan pengawas menjadi tanggung jawabnya itu bisa dituangkan di KAK karena yang menentukan segalanya itu di konsultan pengawas itu adalah KAK kontrak-kontraknya seperti itu. Mungkin ini tambahan saja Pak Sukri dari saya Pak Oke, Sukri. Saya luar hanya sharing biasa. pendapat. Luar biasa, Pak. Jadi itu tadi ya. Jadi ada dua kemungkinan perpanjangan waktu karena keadaan darurat, harus ada surat, atau karena tadi tidak bisa masuk kerja, berarti peristiwa kompensasi. Tapi apapun itu, kalau bukan kesalahan penyedia, tidak boleh didenda, dan kalau ada biaya tambahan, maka dibayar. Oke. Sepakat. Ya. Siap. Sebenarnya sudah Sudah melewati gimana nih? waktu kita Oke. ya. Ya, sudah 2 jam. Sudah 2 jam ini. Saya kira ini ya Masih. Ini masih ada. Oke, terakhir ini ya kalau gitu ya. Terakhir ya, ya. ini Siap, sebenarnya kalau siap. kalau mau diskusi begini memang harusnya duduk duduk ketemu dan minum kopi. Ya di warung kopi Pak. Ya, harusnya di warung kopi. Karena tadi sudah ada di slide-nya Kandaku juga ada menyebutkan itu sebenarnya opsi juga. Ada pilihan bahwa kalau seandainya ada kelalaian dari pihak pelaksana, maka yang membayar tadi biaya dari konsultan pengawas itu adalah pihak pelaksana. Kalau sudah disebutkan ya mungkin dimasukkan di syarat-syarat umum, syarat-syarat khusus. Nah ini belum pernah juga saya lihat, tapi kalau sebenarnya itu mungkin bisa juga jadi opsi ya. Kalau seandainya eh, beban biaya dari konsultan pengawas itu dilimpahkan ke pihak pelaksana, kalau memang pihak pelaksana yang lalai melakukan itu ya. Karena mungkin jadi pertimbangan juga kalau mereka bilang, aduh ini semakin besar biaya yang harus saya keluarkan ini. Iya. Oke. Saya sebenarnya kepingin itu menjadi legal, Pak ya. Itu kan inovasi sebenarnya ya. Ya. Nah, untuk jadi legal, ya kita coba ke LKPP atau dibuat kebijakan lokal, Pak. Seperti itu. Ada ya. Saya sebenarnya sepakat opsi itu. Karena kalau ditanggung sama PPK, salahnya orang, PPK yang tanggung. Ya. Seperti itu. Betul. Jadi dendanya berlapis. Tapi gini, kalau saya amati SSUK, di dalam SSUK itu ada dua, Pak ya. Ada denda, ada sanksi. Oke. Denda itu jelas. Denda itu jelas sekian hari dari keterlambatan. Sanksi ini kalau saya sebenarnya sanksi segala biaya yang dikeluarkan, sanksi ya, segala biaya yang dikeluarkan, maka itu harus ada pengembaliannya. Oke, yang diatur ya. Kalau misalnya tidak sesuai spek, sanksinya apa? Diganti sesuai dengan spek. Kan seperti itu. Nah, kalau ternyata PPK mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar konsultan pengawas, sebenarnya bisa dimasukkan sanksi juga. Sanksi juga. Iya, jadi Iya. sanksinya dari mana? Dipotong dari pembayaran. Kalau saya, tapi itu harus merubah klausul sanksi-sanksi seperti itu ya. Kan penyedia yang diambil untuk membiayakan itu sanksi sebenarnya. Penyedia yang disuruh untuk membangun ulang itu kan sanksi. Ya. Bahkan blacklist juga itu sanksi. Sanksi ada yang bersifat immaterial, ada yang material seperti itu. Materi ya. Oke, baik. Kita Iya. cukupkan dulu karena di sini sudah gelap ya. Tapi saya berharap kalau ada lagi Zoom berikutnya kita akan lebih lebih ramai lagi ya. Oke. Siap, siap. Saya siap jadi penyelenggaranya saya kalau begini. Asal Pak Rahe ini jangan 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 bosan-bosan untuk memberi link anu nih, linknya yang pro. Pro luar biasa. Ya, Oke. insya Allah Wakatobi juga siap akan membeli yang pro. Pokoknya kita bisa kolaborasi lah untuk apa menjaga keilmuan pengadaan barang jasa buat kawan-kawan se-Indonesia ini. Oke. Ya, kita kesempatan hari ini bukan cuma wilayah Sulawesi nih Pak. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. Ya, seluruh Indonesia pada hari ini hadir ini luar Luar biasa ini. biasa. Nah, Oke. saya kira ini adalah awal mula daripada kita untuk melaksanakan event-event berikutnya untuk
sesi-sesi seperti ini. Satu lagi yang saya mau ingatkan kembali, istilah tadi, siapa yang berminat untuk jadi narasumber berbagi, bukan persoalan benar salah ya. Nanti akan ada yang meluruskan kalau memang kita salah memahami. Ya, diisi itu daftar hadir jadi bahan untuk kami membuatkan sertifikat, sekaligus menjadi dasar buat kami selaku ya yang membantu penyelenggara ini, Pak Rahe, Pak Sukri, untuk melihat kira-kira siapa lagi yang punya potensi untuk jadi narasumber atau menjadi host berikutnya. Sehingga kemudian ini kita bagi ya. Teman-teman di grup sebenarnya ini punya potensi semua, tapi tinggal medianya, tinggal panggungnya yang tidak ada ini. Maka ini adalah upaya kita, ikhtiar kita untuk memberi panggung kepada kawan-kawan untuk silakan meluangkan unek-unek, meluangkan kemampuannya begitu. Saya kira apa yang kita sudah dapatkan ini cukup luar biasa. Ada yang sesuai dengan apa aturannya, tapi ada juga yang memang menjadi inovasi yang bisa kita pikirkan dan bisa kita jadikan semacam regulasi baik di tingkat nasional maupun tingkat regional ataupun tingkat daerah. Saya kira ini hal yang bagus. Saya kira demikian. Ucapan terima kasih buat kita semua yang telah hadir dan berpartisipasi pada kesempatan ini. Satu hal sebelum saya tutup, materinya ini diminta oleh kawan-kawan untuk saya share. Nanti Pak Ustaz bisa share di grup belajar kita. Nanti saya share di grup untuk grup solusi dan langkah penyelesaian kontrak akhir tahun ya. Untuk saya bagi kepada kawan-kawan yang tidak masuk dalam grup belajar kita. Saya kira demikian. Ucapan terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Mantap Pak Ustadz Sukri. Makasih Pak Sapriandi. Makasih. Luar biasa. Terima kasih Pak. Penasaran semua, pokoknya penasaran. Sederhana kompetisi tapi mantap. Makasih. Penguasaan lapangan hebat. Saya salut. Makasih Pak Haris. Makasih Pak Sukri, makasih teman-teman semua. Makasih Pak Rahis. Kapan peresmian rumah sakit Camba Pak Sukri? habis lebaran Pak, habis lebaran. Terima kasih Pak Haris, Pak Rahe juga. Siap. Ini ada di YouTube ya? Nanti di share ya? Nanti di sharing di YouTube ya. Insya Allah dia. Pak. Terima kasih semuanya, izin live. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.